Hmm, oke teman-teman, Kak Ibet thank you ya buat pujiannya. Ya. Oke teman-teman, thank you buat hari ini yang udah datang. Hari ini aku pengen bawain sharing tentang bersyukur di tengah-tengah penderitaan. Tapi pertama-tama aku pengen bawain sharing ini, aku pengen memulainya dengan sebuah definisi dulu. Kalau misalnya bersyukur itu sendiri atau dengan kata lain itu mengucap syukur. Mengucap syukur itu adalah suatu ungkapan terima kasih ya. Itu suatu ungkapan terima kasih kepada seseorang, itu ungkapan terima kasih kepada seseorang atau sesuatu yang mendatangkan kesenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Atau bersyukur sendiri itu tuh bisa kita artikan sebagai suatu ungkapan perasaan, perasaan dan hati seseorang kepada Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi suatu peristiwa dalam hidup tuh kita biasa kan bersyukur sama Tuhan, kayak kita bersyukur kayak kita bisa terhindar dari maut, terus kesehatan yang Tuhan kasih, terus kayak kesuksesan yang juga Tuhan kasih dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kita tuh juga harus bersyukur dalam penderitaan. Cuma pertanyaannya, kenapa sih kita harus bersyukur dalam penderitaan? Emangnya ada keuntungan atau kebaikan di balik penderitaan itu? Itu kan pertanyaannya. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke definisi dari menderita. Kalau sekarang kita ke definisi dari menderita. Menderita itu sendiri adalah menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau kita perhatikan dari definisinya menderita itu sendiri, pasti nggak ada sesuatu yang pengen menderita karena menanggung sesuatu yang tidak menyenangkan. Coba bayangin, nggak ada lah sesuatu yang seseorang yang pengen menderita. Orang yang menanggung, seseorang yang menanggung, sesuatu yang nggak menyenangkan gitu loh. Siapa sih yang mau? Kayak sekecil apapun penderitaan itu, apalagi di zaman modern ini yang semua tuh udah ada teknologi. Karena teknologi itu sendiri kan diadain tuh buat memudahkan manusia. Jadi pasti kan kalau ada teknologi semua tuh dibikin simpel. Semua ada dibikin simpel kayak di kalian tuh kayak browsing-browsing kan udah gampang, udah mudah, karena ada teknologi kalian kan dimudahkan. Makanya siapa sih yang mau menderita. Cuma faktanya kalau misalnya kita bisa lihat sekarang ini kan, kayak di jalanan-jalanan kan banyak tuh orang yang miskin, sakit, dan lain sebagainya. Terus pada umumnya kita bisa lihat kan orang tuh berusaha hidup buat memperoleh kebahagiaan. Nah, maka dari itu tuh sebisa mungkin orang tuh pasti berusaha buat ngejauhin penderitaan. Contohnya, supaya manusia tuh nggak jatuh miskin, pasti mereka tuh memaksimalkan potensi dan mereka tuh bekerja keras buat mencukupi kebutuhan mereka. Terus contoh lain tuh dalam rangka mereka tuh biar kesehatan. Dalam rangka kesehatan, mereka juga pasti menjaga pola makan dong. Mereka juga kadang minum vitamin. Terus habis itu dalam rangka menjaga keharmonisan keluarga. Kalau misalnya mereka pengen keluarga yang harmonis, mereka kan pasti, menjaga komunikasi. Mereka pasti menjaga komunikasi antar anggota keluarga, biar nggak ada cekcokan gitu kan. Jadi pasti semua tuh pasti pengen menjauhi penderitaan itu. Jadi sebenarnya tuh ada beberapa penyebab dari penderitaan itu sendiri. Jadi ada 4 penyebab. Yang pertama tuh bisa karena orang tua, karena misal orang tua miskin, orang tua sakit. Jadi kan kalau misalnya karena orang tua miskin, orang tua sakit, itu kan akibatnya tuh, anak tuh harus ngerawat. Terus yang kedua tuh bisa karena diri sendiri. Kalau karena diri sendiri itu contohnya tuh karena misalnya aku tuh malas belajar, atau aku tuh malas kerja, atau aku ceroboh. Terus yang ketiga tuh bisa karena orang lain. Bisa karena orang lain terus itu tuh misalnya contohnya karena aku tuh dicelakain sama orang lain. Misalnya amit-amit aku ketabrak. Aku ketabrak jadinya kan aku harus menderita. Kayak gitu. Habis itu ada contoh lain tuh yang enggak, yang
terakhir itu penyebab penderitaan itu, karena keadaan dunia. Contohnya kan kita bisa lihat sekarang ini kan pandemi ya. Pandemi kan menyebabkan orang tuh rata-rata orang kan menderita, terus habis itu kayak bencana alam, kayak gitu-gitu kan menyebabkan orang menderita. Jadi ada 4 penyebab orang, mengalami penderitaan, yaitu orang tua, diri sendiri, orang lain, dan keadaan dunia. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh bisa lihat, sebenarnya penyebab utama dari penderitaan itu sendiri adalah dosa manusia. Jadi dosa manusia itu yang nyebabin manusia itu sendiri tuh mengalami penderitaan. Jadi nggak ada orang yang nggak ngalamin penderitaan. Jadi kalian tuh jangan menjadikan dunia ini tuh firdaus. Karena dunia ini tuh udah terkutuk dan dunia ini tuh akan lenyap. Dan dunia ini tuh udah benar-benar lagi nggak ideal deh. Jadi jangan lagi tuh kalian tuh menjadikan dunia ini tuh firdaus. Contoh nyatanya tuh kayak Bill Gates ya. Bill Gates itu orang kaya, Bill Gates tuh orang kaya yang aku tahu dia tuh rajin nyumbangin. Dia rajin nyumbangin kekayaannya buat amal-amal kayak gitu, tapi, kita tuh nggak nyangka-nyangka, seorang kaya yang suka nyumbangin buat amal-amal, tapi ternyata tiba-tiba dia tuh selingkuh ya, dia selingkuh sama karyawannya. Coba bayangin, orang kaya yang ternyata suka beramal, tapi di balik itu dia suka selingkuh. Ya coba bayangin dong, dan ini kan kita bisa lihat bahwa dunia ini tuh udah nggak ideal lagi. Jadi jangan kalian tuh menjadikan dunia ini tuh sebagai firdaus, karena dunia ini tuh udah nggak ideal dan dunia ini tuh akan lenyap. Jadi marilah kita memindahkan hati di kerajaan surga dan jangan kita mengharapkan kebahagiaan pada dunia ini lagi. Karena, yang kelihatan ini adalah sementara dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Itu ayatnya tuh ada di 2 Korintus 4 ayat 18. Kalau kita lihat juga di Alkitab itu ada 2 Korintus 4 ayat 17 ya. Itu aku bacain aja, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, penderitaan yang dimaksudkan Paulus di sini itu adalah penderitaan karena mengikut Tuhan Yesus atau penderitaan karena pelayanan akan Tuhan Yesus dan ini itu mengerjakan kemuliaan kekal. Kalau kita tuh udah memutuskan buat mengikut Tuhan Yesus, jangan kalian tuh, cuma setengah-setengah, tapi kalian tuh harus totalitas kalau misalnya kalian tuh udah memutuskan buat mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita tuh kalau udah mau memutuskan buat mengikut Tuhan Yesus, berarti kita tuh harus siap menerima apapun yang bakal Tuhan berikan. Kalau Dia, memberikan kita bekal di perjalanannya, misalnya kita berjalan sama Tuhan Yesus di perjalanannya, kalau Dia ngasih kita bekal, kita bersyukurlah. Tapi kalau misalnya Dia minta kita buat berjalan sama Tuhan, tapi nggak dikasih bekal, bahkan mungkin kita hidup miskin kayak gitu. Ya udah kita juga harus tetap bersyukur, jangan sampai kita kecewa. Bahkan kalau misalnya pun dia mengambil apa yang kita sayangin itu, kita harus tetap bersyukur. Karena itulah konsekuensi kita kalau misalnya kita udah memutuskan untuk mengikut Tuhan. Itu. Penderitaan karena atau bersama dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga. Bukan, sesuatu yang bikin orang percaya tuh merasa malu atau terhina. Jadi itu tuh benar-benar sesuatu yang berharga banget kalau misalnya kita tuh memutuskan buat menderita bersama Tuhan. Malah sebaliknya, kalau misalnya kita tuh, memutuskan buat menderita demi pekerjaan Tuhan,
kita tuh, bisa ngerasa bangga gitu. Kita bisa bangga, wah kita bangga bisa menderita demi Tuhan Yesus. Karena sebenarnya penderitaan ini adalah suatu karunia. Karunia buat supaya kita tuh bisa menderita bagi Tuhan. Karena ini ayatnya sendiri tuh ada di Alkitab, kita bisa lihat di Filipi 1 ayat 29. Itu aku juga bacain aja ayatnya, ada di Filipi 1 ayat 29 kayak gini bunyinya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita kan bukan saja dikaruniakan untuk percaya kepada Kristus, tapi juga buat menderita untuk Dia. Kalau misalnya kita lihat di sini kan percaya sama menderita itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahin. Jadi kalau misalnya kita memilih untuk percaya, kita juga harus menderita. Justru kalau misalnya percaya yang benar itu, pasti ditandai dengan penderitaan yang menyertai dengan jadi kalau misalnya memang kita tuh memutuskan buat percaya sama Tuhan, pasti kita juga harus menderita, gitu. Kalau misalnya kita memang udah percaya sama Tuhan, memang kita harus mengikut Tuhan, mengikut jejak Tuhan Yesus. Karena dengan mengikut jejak Tuhan Yesus, pasti seseorang tuh pasti ditolak oleh dunia. Dan kalau misalnya orang yang berani menderita menderita, kalau misalnya orang itu berani menderita, berarti dia itu orang yang, rela kehilangan nyawanya, dia rela kehilangan kenyamanan dunia ini, seperti Paulus. Dia tuh kayak Paulus yang rela mengorbankan segenap hidupnya demi kerajaan Allah. Jadi, balik lagi ke tadi, kita tuh nggak bisa memilih antara firdaus di bumi atau firdaus di kekekalan. Kalau misalnya kita udah milih firdaus di bumi, kita nggak bisa lagi milih firdaus di kekekalan. Kita harus milih salah satu di antara ini. Terserah kita, itu pilihan dari kita, balik lagi ke masing-masing kita. Cuma kalau misalnya kita sendiri kan, eee pasti rata-rata kita tuh pengen hidup bahagia lah, kayak seneng-seneng. Itu balik lagi ke kita sebenarnya boleh-boleh aja kalian kalau misalnya mau jalan-jalan, atau hidup sama orang tua kayak seneng-seneng, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuma kalian, nggak boleh keterikatan aja sama, misalnya kalian lihat-lihat jalan-jalan, lihat pemandangan indah, keindahan alam, itu sebenarnya boleh-boleh aja, cuma nggak boleh keterikatan. Cuma kalau misalnya aku bisa menyimpulkan, sebenarnya penderitaan yang harus kita syukurin itu adalah penderitaan kalau misalnya kita itu tuh bisa menjadi berkat buat sesama kita. Cuma masalahnya tuh gimana kita bisa memikul penderitaan orang lain kalau penderitaan kita aja tuh belum selesai, gimana? Nggak bisa kan? Jadi kita tuh memang harus, memikul penderitaan kita sendiri atau penderitaan kita tuh harus selesai dulu, baru kita bisa memikul penderitaan orang lain. Tapi Tuhan tuh akan menggarap dan Tuhan tuh akan mendewasakan kita lewat masalah-masalah hidup kita. Dan Tuhan tuh akan menggunakan semua sarana, Tuhan pasti akan menggunakan sarana tuh buat mendewasakan kita tuh lewat kejadian-kejadian hidup bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Kan kita udah tahu dong ayatnya di Roma 8 ayat 28. Tuhan tuh pasti akan mendewasakan orang-orang bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Entah itu lewat orang tua, diri kita sendiri, orang lain, ataupun keadaan dunia. Kalaupun kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan pasti akan memproses kita. Tuhan pasti akan memproses kita tuh lewat kejadian-kejadian hidup, apapun itu, yang bikin kita menderita. Sebab hari-hari ini kan adalah sekolah kehidupan. Eee, nah, maka dari itu maka dari itu dalam suatu penderitaan memang kita tuh
harus mencari, bagian mana yang Tuhan mau garap. Bagian mana sih sebenarnya yang Tuhan mau garap. Mungkin kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh harus cari, kayak dalam hal emosi atau temperamen kita yang mungkin masih kadang suka marah-marah, atau penguasaan diri, atau mungkin kalian punya sifat-sifat lain yang perlu diubah, yang mungkin kalian belum sadari. Terus sehingga mungkin kalau dengan adanya penderitaan itu, kalian tuh bisa nemuin, kalian tuh bisa nemuin sebenarnya sifat apa sih yang perlu diubah. Karena ada ayatnya juga di Amsal 27 ayat 17. Itu kan besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Nah, kalau misalnya kita tahu bahwa penderitaan itu adalah bagian dari penggarapan Tuhan untuk mendewasakan kita, maka kita tuh nggak akan memandang penderitaan itu lagi sebagai penderitaan, tapi kita akan memandang penderitaan itu sebagai berkat. Nah, misalnya kalau misalnya ada teman kita yang ngehianatin kita, terus ada orang tua yang kasar misalnya, terus kita yang diperlakuin nggak adil, kita anggap aja lah semua itu berkat. Kita anggap aja semua itu berkat, karena kita tahu kalau penderitaan itu, mendewasakan kita. Kita tahu penderitaan itu mendewasakan kita, makanya kita bisa menjadikan itu sebagai berkat. Nah, jadi Tuhan tuh bisa pakai, Tuhan tuh bisa pakai orang lain itu buat mendewasakan kita, lewat penderitaan-penderitaan yang kita alami. Nah, makanya kita harus bersyukur karena ada penderitaan ini kan. Terus tentunya kita juga nggak boleh mengambing hitamkan, kita nggak boleh nyalah-nyalahin orang lain. Kayak misalnya, "Ah, gara-gara kamu sih aku jadi menderita." Kalian kan nggak boleh kayak gitu. Kayak, kalian tuh kalau misalnya udah tahu kalau ada penderitaan ini yang menjadi berkat, kalian tuh pasti akan bersyukur lah pada ujungnya. Dan kita harus mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya, karena kehidupan ini adalah sekolah kehidupan. Jadi kita tuh harus mempergunakan waktu yang ada tuh dengan sebaik-baiknya sebelum kita meninggal dunia. Sekolah kehidupan ini tuh yang akan memproses kita. Jadi sekolah kehidupan ini akan memproses kita, sehingga membentuk karakter dan watak kita sehingga lebih baik. Kalau misalnya kita udah lebih baik, kita akan diproses, diubah, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan menjadi anak-anak kesayangan Tuhan itu tuh sungguh luar biasa banget, teman-teman. Kalau misalnya jadi anak kesayangan Tuhan tuh benar-benar, sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau misalnya watak dan karakter kita itu belum diubah, balik lagi ke yang tadi, gimana kita bisa memikul penderitaan orang lain, memikul beban orang lain kalau misalnya watak dan karakter kita aja belum diubah. Nggak bisa pastinya. Cuma yang terpenting itu kalau misalnya kalian tuh sampai menghadapi suatu penderitaan, jangan sampai kalian berkata, "Sampai kapan? Dan aku nggak tahan lagi." Jangan sampai kalian berkata itu. Karena, cobaan yang dihadapi manusia itu nggak akan melampaui kekuatan manusia. Itu kan ayatnya ada di 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu, "Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." Nah, kita harus sadar kalau sebenarnya bukan kita aja yang mengalami penderitaan atau cuma kita yang mengalami kesulitan. Sebenarnya banyak orang-orang di luar juga yang mengalami kesulitan. Kalau kita bisa lihat tuh orang-orang di jalanan atau
orang-orang lain, sebenarnya tuh banyak juga orang yang mengalami penderitaan. Kayak contohnya, beberapa minggu lalu tuh aku ada sempet ke toko buah ya. Aku ada sempet pergi ke toko buah tuh buat beli buah pir, terus habis itu di depannya tuh ada anak kecil, dia tuh, jualan kayak kayak telur-telur kampung, kayak gitu. Terus habis itu aku ada lagi pindah ke toko roti. Aku beli lagi ke toko roti, terus di depannya tuh ada juga anak-anak. Anak-anak tuh jualan peyek-peyek gitu kan. Terus habis itu aku tuh ngerenung di mobil. Aku ngerenung, "Wah, ini banyak banget ya anak-anak susah," kayak gitu. Habis itu aku mikir, banyak banyak juga ternyata anak-anak yang ngalami penderitaan, orang-orang yang ngalamin penderitaan di luar. Tapi kenapa sih sebenarnya aku tuh selama ini tuh masih sering ngeluh? Sebenarnya kan nggak boleh kan, aku tuh masih sering ngeluh. Karena sebenarnya orang-orang di luar aja tuh banyak juga yang menderita. Jadi bukan cuma aku aja yang menderita. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya kita bisa simpulkan, itu banyak orang yang menderita, bukan cuma kita. Jadi kalau misalnya ada suatu kejadian yang mengakibatkan suatu penderitaan itu, jangan sekali-kali tuh kita tuh, mengambing hitamkan orang, atau jangan sampai kita tuh kayak nyala-nyalain orang lain, "Ya gara-gara lu sih gue jadi menderita." Jangan sampai kita tuh kayak gitu nyala-nyalain orang lain. Ingat aja, pokoknya kalian tuh ingat aja kalau misalnya kalian menderita, itu inget kalau Tuhan tuh bisa aja pakai orang-orang lain itu buat memproses kalian lewat, Tuhan tuh bisa pakai orang-orang itu buat memproses kalian. Lewat kejadian-kejadian yang dialami, lewat kejadian-kejadian yang kalian alami tuh, Tuhan tuh bisa pakai orang-orang itu. Makanya harusnya tuh kita tuh bersyukur. Kita harus bersyukur karena adanya orang-orang itu tuh, kalian tuh bisa dibentuk Tuhan. Kalian tuh bisa dibentuk Tuhan menjadi bejana yang indah. Jadi jangan sampai kita tuh bersungut-sungut, kita kayak ngomel-ngomel, karena, sesuatu yang terjadi dalam hidup kalian tuh pasti Tuhan izinin. Pasti Tuhan izinin buat mendatangkan kebaikan, tapi itu tuh menurut ukuran Tuhan. Pasti Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan kalian. Tuhan tahu kebutuhan-kebutuhan kalian tuh sampai mana sih, batas-batasnya tuh Tuhan tahu. Jadi kalau misalnya kita memang, udah punya tekad, "Tuhan, aku mau dibentuk." Jadi kita tuh balik lagi ke tadi, jangan sampai kita nyalahin orang itu. Pasti kalau misalnya kita memang udah punya tekad sama Tuhan, "Tuhan, aku mau dibentuk." Nah, Tuhan pasti akan memproses kita. Tuhan pasti akan memproses kita lewat apapun itu. Nah, segala sesuatu tuh yang terjadi itu pasti lewat proses. Pasti lewat proses dan nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan, semua itu tuh pasti, ringan. Semua itu nggak ada yang ringan dan nggak ada yang berat, tapi semua itu tuh biasa. Karena ada ayatnya yang tadi tuh di 1 Korintus 10 ayat 13 itu baliknya yang ke tadi itu. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, gitu. Jadi balik lagi kan ke yang tadi, segala sesuatu yang terjadi itu pasti memang lewat proses. Memang pasti kalau kejadian-kejadian yang kalian alami itu, pasti lewat proses. Tapi pergumulan-pergumulan yang kalian alami itu nggak ada yang ringan dan nggak ada yang berat, tapi semua itu biasa. Semua itu biasa. Tapi kalian harus yakin kalau misalnya semua kejadian yang, eee, kalian alami tuh pasti Tuhan izinin dan pasti ada jalan keluarnya. Pasti semua kejadian tuh ada jalan keluarnya. Meskipun kejadian itu tuh, kadang kan kalian alami dan pasti kalian kan kadang ngeluh, kayak menderita menderita, gitu. Tapi kalian tuh harus tetap bersyukur. Walaupun menderita, kalian tuh tetap harus bersyukur. Walaupun kadang, kalau kalian menderita kan ujung-ujungnya tuh ada yang happy ending, ada yang sad ending,
Kayak gitu. Kalau misalnya yang happy ending tuh kita bisa lihat di Alkitab tuh contohnya kayak kisah Yusuf ya. Kisah Yusuf itu, dia dibuang ke sumur. Dia dibuang ke sumur sampai akhirnya kan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Kalau contohnya yang sad ending itu kan si Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu, dia tuh mengalami tekanan. Dia ngalamin tekanan tuh semasa pelayanannya. Dia ngalamin tekanan, dia tuh harus dipersalahkan, dia tuh difitnah, dia dipenjara, dan dia tuh diancam dibunuh. Dia dia tuh ngalamin ini penderitaan tuh bener-bener dia menderita. Tapi dia tuh hebatnya, dia tetap bertekun dalam penderitaannya. Dan dia tetap setia ngelayanin Tuhan sampai akhir hidupnya. Tapi dia tuh sad ending, dan kalau misalnya si Yusuf ini happy ending. Nah, jadi kalau misalnya penderitaan ini sebenarnya dia tuh bisa happy ending dan sad ending. Tapi kalian tuh walaupun mengalami 2 kondisi ini, kalian tuh tetap harus bersyukur walaupun apapun kondisinya. Nah, jadi balik lagi kan ke kita. Kalian mau pilih yang mana? Kalian mau mau tetap bersyukur atau kalian mau bersungut-sungut? Nah, kalau misalnya kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita yang udah belajar suara kebenaran, kita harus bersyukur dalam segala keadaan, baik ujungnya suka atau ujungnya duka. Karena ada bagian dalam hidup kita yang Tuhan mau garap. Karena sekarang bagian kita itu adalah periksa diri, bagian mana dalam hidup kalian yang Tuhan mau garap. Bagian mana yang Tuhan mau bentuk. Kalau kalian tuh belum punya masalah, kalian harus tanya Tuhan, "Tuhan, bagian mana sih yang Tuhan mau garap?" Atau, "Tuhan, sebenarnya, eee, Tuhan izinin aku kayak punya masalah," gitu loh. Karena biasa tuh kalau misalnya orang belum punya masalah, itu biasanya tuh kayak mereka, kalau aku sih berasumsi ya, aku berasumsi orang-orang yang belum punya masalah itu berarti mereka tuh belum memperkarakan hidupnya dengan Tuhan secara benar. Jadi mereka tuh memang harus, sungguh-sungguh memperkarakan hidupnya dengan Tuhan. Jadi mereka tuh memang harus tekun mencari Tuhan. Mereka harus terus berdoa, eee, kayak mengalami Tuhan lagi. Mereka harus ngalamin Tuhan, berdoa, tanya Tuhan, sebenarnya, "Tuhan, Engkau mau proses aku menjadi apa?" Kalau misalnya kita memang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti akan garap kita. Dia pasti akan garap kita, dan Dia pasti akan memproses kita lewat kejadian-kejadian hidup. Jadi, semua tergantung kita, pilih semua pilihan di kita, antara kita mau bersyukur di penderitaan kita, atau kita mau bersungut-sungut. Tanya Tuhan, bagian mana Tuhan yang Engkau mau garap? Jadi jangan sampai kita terlambat untuk memulai semua dari sekarang. Segitu sharing aku, teman-teman. Makasih ya.